Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Keisha Faradila, NIM 1902-2020 sebagai pemateri pertama, Angelia Rizky Fadilah sebagai pemateri kedua, Lina Oklian Wanli sebagai pemateri ketiga, Mindasari sebagai pemateri keempat, dan Poppy Anjani sebagai pemateri kelima. Kami akan menampilkan materi hasil diskusi kami, yaitu tentang teori-teori kreativitas. Yang pertama yaitu pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan konsep yang perlu dijelaskan berdasarkan berbagai sudut pandang, di mana hal ini disebabkan setiap sudut pandang memiliki keunikan dalam menjelaskan makna kreativitas. Terdapat beberapa pengertian kreativitas menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Utami Munandar tahun 1999 halaman 33. Kreativitas bisa diartikan sebagai kemampuan dalam menciptakan sesuatu penemuan baru, di mana dalam mewujudkan pemberian gagasan-gagasan baru untuk diterapkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kreativitas ini juga dapat dikatakan sebagai kemampuan dalam melihat hubungan baru dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, menurut Drevdahl, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Yang ketiga, menurut Supriyadi dalam Yeni DKK tahun 2010 halaman 13, ia menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang telah ada. Yang keempat, menurut Semiawan, mengemukakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Sedangkan menurut Chaplin dalam Yeni, ia mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam seni atau dalam pemesinan, atau dalam memecahkan masalah-masalah dengan metode baru. Yang kelima, menurut Rahmawati, ia mengemukakan bahwa kreativitas adalah suatu proses mental individu yang melahirkan gagasan, proses, metode, atau produk baru yang efektif yang bersifat imajinatif, estetis, fleksibel, integrasi, suksesi, diskontinuitas, dan diferensial yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angelia Rizky Fadilah. Kepada Angelia dipersilahkan. Selanjutnya yaitu teori kreativitas. Teori kreativitas terdiri atas dua macam. Yang pertama, teori humoristik. Teori humoristik berbeda pandangannya dengan psikologis. Teori ini memandang kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologis tingkat tinggi. Aliran ini juga terpercaya bahwa kreativitas dapat berkembang selama hidup. Dalam teori humoristik terdapat dua para ahli yang melakukannya. Yang pertama, teori Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow ini dapat dikutip dari buku pada tahun 1908 sampai 1970-an. Pada teori ini terdapat manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Kebutuhan khusus tersebut mempunyai urutan terhakiki. Ya, pada teori Abraham Maslow ini terdapat tiga macam teori lainnya. Yang pertama, yang mengandung kebutuhan fisik atau psikologis. Yang kedua yaitu teori Csikszentmihalyi, yaitu kreativitas merupakan sumber utama dari makna dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan manusia sebagian besar
hal-halnya yang menarik, terpenting, dan manusiawi. Pada teori ini, ada beberapa faktor yang dapat memunculkan adanya kreativitas ini yang terdiri dari faktor tersebut dapat menjadi dua faktor, internal dan eksternal. Pada faktor ini yang pertama yaitu minat pada usia dini pada ramah tertentu. Maksudnya yaitu minat menyebabkan seseorang terlihat secara mendalam terhadap ranah tertentu sehingga mencapai kemahiran dan keunggulan kreativitas. Yang kedua yaitu akses terhadap suatu bidang. Maksudnya adanya sarana dan prasarana serta pembinaan mentor atau dalam bidang yang diminati sangatlah yang berpengaruh bagi perkembangan bakat dan minat anak. Yang ketiga yaitu access to flight, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-temannya dan tokoh-tokoh paling penting dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian dari materi saya. Baiklah, saya Lina Oklian Wanli akan melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai materi C, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kreativitas anak usia dini. Faktor yang dapat mempengaruhi kreativitas anak usia dini, yang pertama yaitu rumah. Rumah merupakan tempat lingkungan pertama kali anak bersosialisasi. Nah, dengan di rumahlah anak dapat mengeluarkan kemampuan berpikir alamiahnya. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan lingkungan tempat anak belajar. Nah, di sekolahlah anak dapat mengeluarkan kemampuan kreativitasnya, yaitu dapat dicontoh dari teman-teman di lingkungan sekolahnya. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Nah, terkadang lingkungan masyarakat kurang mendukung terhadap kreativitas anak karena lingkungan masyarakat tidak terlalu memahami bagaimana kreativitas yang ada pada anak. Nah, daripada itu, kepada orang tua lebih baik untuk memperhatikan lingkungan sekitar anak, yaitu lingkungan sosial ataupun masyarakat di sekitaran anak. Sebaiknya pada lingkungan sosial, peran masyarakat ataupun orang tua lebih menyediakan kebutuhan anak, apa yang perlu dibutuhkan oleh anak untuk mengembangkan imajinasi kreativitas anak. Yang keempat yaitu status ekonomi. Nah, biasanya anak yang berstatus ekonomi tinggi memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan anak yang memiliki status ekonomi rendah, dikarenakan faktor mendukung seperti kegiatan-kegiatan anak lebih memadai terhadap anak yang berstatus ekonomi tinggi. Baiklah, saya Mindasari, NIM 19022028 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Yaitu, menurut Amabile tahun 1989, hal-hal yang dapat mengembangkan kreativitas anak ada 7 macam. Yang pertama yaitu kebebasan, yang mana kita berusaha mengendalikan anak, tetapi kita tidak cemas atas apa kegiatan yang anak lakukan nantinya. Yang kedua, rasa hormat. Kita sebagai orang tua harus menghargai dengan karakteristik anak yang unik dan berbeda satu sama yang lain. Yang ketiga yaitu kedekatan emosional, yang mana kita sebagai orang tua tidak mengekangnya, yang nantinya akan menyebabkan anak menjadi ketergantungan. Yang kelima yaitu prestasi dan bukan angka. Kita harus lebih menekankan pentingnya meraih prestasi dan bukan melihat bagaimana nilai atau angka pada rapor anak. Yang keempat, nilai dan peraturan, yaitu kita tidak menjejali peraturan yang detail. Yang keenam, orang tua yang aktif. Orang tua yang memiliki minat beragam tentu tidak boleh terpengaruh pada tuntutan sosial. Yang ketujuh yaitu menghargai kreativitas, yaitu kita sebagai orang tua harus mendukung anak dalam melakukan hal-hal yang kreatif melalui mereka dalam kegiatan bermain. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang permainan yang menstimulasi kreativitas anak yang akan saya bacakan sendiri, yaitu pertama, constructive play. Rubin, Fine, and Van der Beek dan Smilansky mengemukakan bahwa bermain membangun sudah dapat terlihat pada anak usia 3-6 tahun. Dalam rangka kegiatan bermain ini, anak membentuk
sesuatu dan menciptakan bangunan tertentu dengan alat permainan yang tersedia. Misalnya anak memiliki inisiatif membangun rumah-rumahan dari balo atau Lego, menggambar, menyusun kepingan-kepingan kayu bergambar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mastery play. Sebagian besar kegiatan bermain pada anak disebut sebagai mastery play, yaitu bermain untuk menguasai keterampilan tertentu, karena kegiatan tersebut dapat merupakan latihan bagi anak untuk menguasai keterampilan yang baru baginya melalui pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh anak. Yang ketiga itu dramatic play. Dramatic play ini mulai tampak sejalan dengan tumbuhnya kemampuan anak untuk berpikir simbolik, di mana dalam bermain peran atau khayal ini anak mengasah imajinasinya seperti berbicara dengan boneka, bermain, menyuapi, serta mengenakan pakaian untuk bonekanya. Yang keempat yaitu imaginative atau make believe play. Kegiatan bermain khayal atau pura-pura mulai sejak anak usia 3 tahun, di mana kegiatan bermain ini memperlihatkan unsur imajinasinya dan peniruan terhadap perilaku orang dewasa. Misalnya anak bermain dokter-dokteran, ibu-ibuan, masak-masakan, sekolah-sekolahan, polisi-polisian, dan permainan yang lainnya. Khayal anak itu seringkali menggambarkan keinginan, perasaan, dan pandangan anak mengenai dunia sekelilingnya. Dan juga kemampuan anak untuk berkhayal berkaitan dengan perkembangan kemampuan simbolik yang sudah dicapai oleh anak itu sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.